bukan main. Baik, kita aturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa. Semangat sekali. Ini karena baru saja buka puasa, biarpun ada energi baru ya. Perjalanan jauh, tamu-tamu kita ini dari mana, Purbalingga. Purbalingga, kita beri tepuk tangan dulu. Bukan main semangatnya. Jadi dari Purbalingga, para kepala dinas, asisten, termasuk juga para mahasiswa. Karena pada malam hari ini kita ada dua acara yang sangat penting. Yang pertama, kita memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-65. Merdeka. Iya. Luar biasa. Sekaligus kita juga baru beberapa hari melaksanakan ibadah puasa. Jadi kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Tapi puasa juga tidak mengurangi semangat ya Pak ya. Kelihatan sekali dari tepuk tangannya, dari seruan merdekanya. Biarpun sudah 65 tahun, itu termasuk lansia, tetapi semangatnya tetap muda. Nah, itu yang wajib ditiru. Ada yang menarik. Tamu kita malam hari ini adalah Bupati Purbalingga yang baru. Kita beri tepuk tangan. Selamat datang Bapak Heru Sujatmoko. Selamat datang Pak. Ini kesempatan yang pertama ya Pak di Arumdalu, jangan bosan-bosan, nanti kita undang hampir 3 bulan sekali. Iya, karena memang Purbalingga termasuk contoh. Contoh bagaimana masyarakat membangun pos pemberdayaan. Betul sekali, keluarga. Contoh untuk Jawa Tengah ya. Dan juga ada yang baru lagi. Kebetulan Rektor Universitas Jenderal Sudirman. Betul. Itu baru juga. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Profesor Edi Yuwono. Selamat malam, Prof. Kalau potongannya memang seperti profesor, rambutnya kok seperti Bapak rambutnya udah dicat putih. Saya profesor tua tapi rambut saya cat hitam supaya biar kelihatan lain gitu ya. Karena saya kan harus mendampingi Mbak Ii sebagai pembawa acara, karena pembawa acara yang ada sekarang ini kalau tidak jadi bupati ya jadi gubernur, ya jadi menteri, jadi anggota DPR, jadi kosong pembawa acara. Langsung saya pensiun jadi menteri. Dari menteri langsung bawa acara jadi pembawa acara. Kita beri tepuk tangan dulu. Tapi ada juga tamu kita, Kepala BPD ya, cabang Purbalingga. Betul, Bapak Suparyo. Selamat malam Bapak. Ya, karena kita ingin memanfaatkan uang yang ada di bank-bank itu untuk pembangunan rakyat. Iya, kalau kita lihat Purbalingga kan wajah-wajah baru, jadi semangat baru. Nah, ini harus ditumbuhkan lagi. Dan juga ini ada 10 teman-teman. Kalau tadi saya tanya, yang di belakang itu mahasiswa semester 6 komplit. Artinya tinggal nunggu ujian terakhir saja. Iya, mereka ini yang sedang melakukan KKN Posdaya ya. Kelihatannya memang meriah ya. Coba berdiri kelima mahasiswa ini. Iya, kita beri tepuk tangan untuk adik-adik mahasiswa. Ini penerus bangsa. Iya, nanti namanya disebut nanti ya. Nah, yang di depan ini ada kepala dinas, ada juga ibu yang ngurusi bulu bebek ya. Bulu mentok. Bulu mentok. Iya, nasabah Bank Jateng. Yang paling kiri Bapak Imam Wahyudi, Kepala Badan Permas. Kemudian di sebelah beliau ada Bapak Toto, Ketua LPPM Unsud. Dan di sebelah Ibu Ani ada Bapak Slamet, itu Kepala Desa Sidokangen ya Pak ya. Dan kemudian Bapak Sutaryo. Nah, ini Ketua Posdaya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Satu dari ratusan Posdaya yang ada di Purbalingga ya. Iya. Nanti kita akan korek lebih jauh lagi karena nanti akan menjadi contoh untuk daerah lain. Baik, kita beri tepuk tangan. Saya mau minta yelnya dulu ya. Arumdalu mandiri selalu. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk lagu pertama. Allahumma sholli wa Apa ati iku
bukan main. Mbak Iin ini luar biasa. Iya. Saya pikir tadinya semua mau nembang ya, ternyata ada bagian yang nyanyi, ada bagian yang menari. Iya. Jadi rupanya komplit di Purbalingga. Betul. Sekali lagi tepuk tangan untuk Lengger Ontro Laras. Iya. Latihannya Jadi 3 minggu Bapak itu. akan meneruskan Pak ya pembinaan kesenian itu ya Pak. Insya Allah pasti Bapak. Iya, tapi pertama-tama saya aturkan selamat untuk Pak Bupati. Matur nuwun. Iya, selamat Bapak. Sekali lagi tepuk tangan. Oke. Mendapatkan kemudahan ya, keridhaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa Pak. Ini Bapak dilantik pas bulan puasa atau sebelumnya? Sebelumnya Pak. Sebelumnya Bapak. Hampir bulan puasa. Iya ya? betul. Jadi langsung berpuasa begitu. Iya. Juga Pak Rektor ucapan selamat yang sama. Terima kasih. Kami udah tadinya Pak Biakto yang mau datang, tapi ini karena baru-baru saya datang sendiri. Turun Pak. Ada satu yang menarik Pak, Pak Bupati yang lama bersama-sama dengan Universitas Jenderal Sudirman membangun Posdaya sebagai forum silaturahmi sekaligus juga forum untuk pembangunan. Bagaimana kesan Bapak? Saya pikir itu sangat bagus. Jadi kami berkomitmen untuk melanjutkan, bahkan sedapat mungkin untuk meningkatkannya. Alhamdulillah, kita tepuk tangan. Ini agak lain biasanya kalau orang baru itu enggak Pak, itu salah itu. Bapak boten ngaten Pak. Boten, Alhamdulillah. Saya lega ini jadi jauh-jauh dari Jakarta saya mengayu Bagio panjenengan jadi lego itu. Malah kalau perkenan Mbak bersama-sama dengan Pak Rektor. Pak Rektor itu mencakup tidak saja satu kabupaten, tetapi yang saya dengar sudah 7 kabupaten. Bagaimana kalau Kabupaten Purbalingga ini menjadi salah satu dari pusat pelatihan? Kalau saya setuju. Dan itu penting karena berarti ini dari unsur tentunya akan banyak memfasilitasi kami dalam hal meyakinkan masyarakat tentang penting dan manfaat dari Posdaya itu. Sedangkan kami tentu membutuhkan ini supaya masyarakat lebih termotivasi. Karena bagaimanapun untuk memberdayakan masyarakat apalagi di kalangan bawah kita perlu kebersamaan, perlu sinergi, dan perlu kegotong royongan. Saya kira itu keyakinan. Jadi ada KKN Mbak ya, kuliah kerja nyata tematik Posdaya. Ya sekarang ini saya anggap pelopornya itu Unsut Pak. Jadi kemana-mana saya ini biarpun tidak digaji oleh Unsut, tapi menjadi juru bicara Unsut gitu. Ya. Ini sudah dilaksanakan. Barangkali bisa kita lihat dulu visualnya Pak. Iya. Kita bicara tentang itu lebih lanjut. Silakan visualnya Pak Bambang. Baik, silakan. Tahun 2010 menjadi momentum strategis bagi Kabupaten Purbalingga. Pasangan Heru Sujatmoko Sukento Rido Marhendrianto menjadi Kepala Daerah Purbalingga tahun 2010-2015. Gerakan pemberdayaan keluarga melalui program pengembangan Posdaya kerjasama dengan Yayasan Dam Mandiri, LPM Unsut berhasil mengembangkan 2 Posdaya percontohan. Melalui Posdaya, masyarakat secara bergotong royong dapat bekerja sama dalam rangka pemberdayaan masyarakat di segala bidang. Bahkan untuk menunjang tumbuh kembang anak, Posdaya berhasil membentuk PAUD pengembangan anak usia dini dalam membentuk SDM yang unggul di masa mendatang. Menurut saya KKN Posdaya itu sendiri sangat bermanfaat karena Posdaya itu sendiri ya itu pos pemberdayaan keluarga Pak. Jadi di situ para keluarga di desa-desa bisa meningkatkan segala potensi yang ada, dan Posdaya itu mengangkat 4 pilar yang ada Pak. Jadi bidang pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, sama kesehatan lingkungan Pak. Dari ratusan PAUD yang ada di Purbalingga, salah satunya adalah PAUD Jati Panulat
Sejak dini, anak yang tergolong balita ini mendapatkan pendidikan sesuai dengan tingkat umurnya dengan konsep belajar sambil bermain. PAUD ini juga mengakomodasi para lanjut usia yang memiliki beragam kegiatan seperti senam, menyanyi, kultum, hingga penyuluhan kesehatan. 73 orang lanjut usia tercatat mengikuti kegiatan ini. Dalam mewujudkan kemandirian masyarakat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengambil kebijakan untuk membentuk desa vokasi. Melalui desa vokasi akan tumbuh kemampuan warga dalam mengembangkan potensi di desanya untuk kemajuan desa dan meningkatkan kesejahteraan. Desa Sidakangen berada di jalur utama antara Purwokerto Semarang, hanya berjarak 5 km ke arah utara menuju kota Purbalingga. Sangat potensial sebagai desa berprospek bisnis perniagaan di samping agraris yang sudah berlangsung turun-temurun dari awal berdirinya desa hingga sekarang. Desa Sidakangen mendapat bantuan dana dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 150 juta rupiah untuk mewujudkan sebagai desa vokasi. Bantuan dana itu sebagai bentuk implementasi gerakan Balin Deso Bangun Deso di Jawa Tengah. Dana itu merupakan stimulan dari pemerintah provinsi yang diharapkan dapat berkembang dan memandirikan warga desa. Dengan didukung adanya program Bapak Gubernur, ini Pak Bibit, kami terpilih menjadi desa vokasi, akhirnya bisa mendukung Posyandu, juga adanya pemberdayaan dari anak-anak yang KKN di desa kami, akhirnya Posdaya di desa Sidakangen ini bisa terbentuk. Dengan masuknya Posdaya ini akan meningkat dari 4 pilar ini, khususnya di bidang pendidikan, juga karena didukung oleh anak-anak KKN programnya memang seperti itu, untuk ke arah pendidikan, lingkungan, ekonomi, kesehatan. Dukungan dana juga diharapkan dapat mewujudkan kemandirian masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada di masing-masing wilayahnya. Berbekal dana sebesar 150 juta rupiah itu, 5 program pelatihan keterampilan hidup atau life skill telah dilakukan. Belasan ibu rumah tangga ini misalnya telah mampu menunjukkan manfaat program yang digulirkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Usaha spray, sarung bantal, taplak meja hingga kerudung telah dihasilkan. Pemasaran selain dilakukan di tingkat lokal, juga didistribusikan keluar desa yang diharapkan dapat terus berkembang. Usaha lainnya adalah perbengkelan dengan anggota 15 orang. Melalui pelatihan otomotif yang telah diberikan, mereka mampu menangkap peluang dalam memodifikasi kendaraan sesuai permintaan pehobi. Hasil pelatihan juga diwujudkan dalam melestarikan batik khas Sukaraja. Batik yang menjadi peninggalan budaya bangsa ikut dilestarikan di samping menciptakan lapangan kerja. Hasil pelatihan life skill lainnya adalah usaha emping melinjo dan kerajinan sapu yang memang menjadi potensi desa Sidakangen. Bukan main lah. Iya, itu tadi. Jadi masyarakat sudah lebih tahu lagi. Betul, oh, seperti betul. itu. Jadi mahasiswanya sudah masuk, kepala desanya juga ada di sini, Pak Slametnya. Udah pakai ijo-ijo tadi. Nah, ini Bapak akan lanjutkan begitu, Pak ya. Iya, jadi Bapak berkenan untuk menjadi semacam pusat begitu. Insya Allah siap, Pak. Karena Pak Rektor, bagaimana Pak Rektor? Ya, kami sangat mendukung kalau Purbalingga ini menjadi pusat, karena memang sejak awal Purbalingga sangat antusiastik, Pak, untuk pengembangan Posdaya ini. Dan waktu itu saya juga sama-sama Bapak ke sana. Betul, ya Pak, ke Bukateja kalau nggak salah. Ya, Bukateja ya. Desanya Majasari. Dan respon masyarakatnya juga bagus sekali. Dan mahasiswa kesannya bagaimana Pak? Mahasiswa yang ikut KKN ini? Nampaknya dari tahun ke tahun mahasiswa yang ikut KKN tematik Posdaya ini cenderung meningkat, Pak. Apalagi memang Unsud kan punya komitmen dalam pengembangannya adalah wilayah pedesaan tentunya. Jadi saya kira semakin ke sana ke depan mahasiswa akan semakin banyak yang lebih berminat untuk
melaksanakan KKN Posdaya ini. Nah, ini nanti makin lama makin isinya makin mendalam, Pak. Betul, Pak. Jadi mahasiswa KKN sekarang itu baru membentuk, mahasiswa berikutnya mengisi. Betul. Seperti kemerdekaan, Pak. Kita Betul. ulang tahun kemerdekaan. Waktu yang pertama kan baru proklamasi. Betul. Nah, sudah itu ngisinya lebih sulit. Betul. Terpaksa ngutang kiri kanan juga. Iya, Pak. Yang penting kan tetap berkelanjutan. Makanya kita gitu, ajak orang bank juga. Iya. Jadi bagaimana Biar nggak banknya? mandek. Siap memberi utang kepada rakyat? Sangat siap, Pak. Siap ya. Program Bank Jateng adalah membantu meningkatkan perekonomian daerah. Sesuai dengan visi kami sebagai bank yang terpercaya, menjadi kebanggaan masyarakat dan mampu menunjang pembangunan daerah. Jadi bisa masuk ke desa. Insya Allah, Pak. Bapak Bupati baru ini kalau nggak dibantu oleh bank, nanti anggarannya repot itu. Kami sudah komitmen dari awal, Pak. Kemarin saya sudah sowan beliau, kita sampaikan program-program yang ada di kami, produk-produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Purbalingga, dan prinsipnya kita mendukung apa yang menjadi program-program pemerintah daerah. Gitu, Kami Pak. merencanakan begini, Pak, karena isi berikutnya adalah bagaimana membangun perekonomian rakyat. Iya. Jadi bank ini harus begitu dekat sehingga kelompok-kelompok Posdaya itu akan kita berikan semacam korting, biarpun belum menjadi koperasi, tapi akan kita berikan korting bunga sampai kira-kira 30%. Ya. Tapi tidak di depan, di belakang. Jadi kortingnya itu nanti berupa pemupukan modal, berupa katakanlah insentif, mana yang rajin, berupa juga cadangan kalau ada yang misalnya tidak bayar. Jadi ada dana yang 30% ini tidak kita berikan cash, tapi ada sebagian untuk pemupukan modal, sebagian untuk cadangan bagi anggota yang katakanlah cicilannya mundur seminggu 2 minggu. Karena bank itu kalau sudah tank itu gak nyicil, namanya ngemplang begitu. Biarpun cuma 5 menit itu ngemplang. Nah, ini orang bank, Pak. Bagaimana kiranya, Pak? Saya kira itu sejalan dengan pemikiran kami dalam kerangka mengembangkan ekonomi kerakyatan. Jadi di samping Posdaya, nanti saya pikir di lapangan bersinergi, karena salah satu program kami juga ingin memberdayakan masyarakat bawah melalui permodalan awalnya kecil-kecilan dulu. Yang kami rencanakan mulai tahun 2011 itu tiap RT, tiap rukun tetangga akan kita beri stimulasi berupa dana. Nah, itu jadi anggota Posdaya menjadi anggota ekonomi. Betul. Sekaligus. Jadi ekonominya itu tetap dalam kerangka yang sama sehingga nanti bisa kita salurkan. Jadi kalau Pak Bupati menyediakan modal, nanti dengan modal bank lalu menjadi lebih murah. Misalnya modal Pak Bupati itu bunganya katakanlah 6%, nah, modal di sana bunganya lebih, itu kalau digabungkan, Mbak, menjadi lebih murah. Dan kita berikan korting bunga. Gimana, Pak? Setuju begitu? Saya kira setuju, sambil kita tentu memotivasi agar masyarakat tentu rajin bekerja. Betul. Dan kami tekankan di era sekarang tetap program KB itu sangat relevan. Yang tidak lain ini bagian dari awalnya dulu Posyandu, yang di daerah kami kemudian kita kembangkan menjadi Posdaya. Jadi ketika menjadi Posdaya, maka basic Posyandu harus tetap kita kembangkan, kita teruskan. Sebentar lagi akan kita terbitkan, Pak, buku tentang Posyandu. Jadi Posyandu itu tetap dikelola oleh Pokja 4, Posdayanya oleh Pokja 1. Pokja 1, gotong royong dan sebagainya. Bagaimana Pak Rektor? Mahasiswa siap untuk mengisi dengan pembangunan ekonomi? Insya Allah, Pak, dengan melihat potensi yang ada di daerah-daerah yang ada Posdaya, kami siap juga membantu dari aspek alih teknologi yang tepat guna, yang bisa diterapkan di. Bapak bisa cerita, tadi ada seorang dosen ya, yang ahli. Iya, sebagai contoh, misalnya untuk peternakan ruminansia. Ruminansia itu kambing, sapi, kerbau. Di Universitas Jenderal Sudirman sudah mengembangkan apa yang disebut complete feed. Barangkali mungkin karena di sini ada ahlinya, nanti bisa kita lebih tanya. menjelaskan lebih lanjut. Di mana dengan
pakan ini yang dikembangkan dengan teknologi yang sederhana, memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah setempat, maka seorang peternak yang biasanya hanya mampu memelihara 2-3 ekor kambing, dengan membuat pakan yang bisa tahan sampai 6 bulan, mereka bisa memelihara sampai 60 ekor kambing satu orang, dan itu bisa diperah susunya. Jadi bukan rumput yang dibabat pagi dimakan sore, bukan? Bukan, ya semua limbah pertanian bisa dimanfaatkan sepanjang mengandung serat dan menggunakan bahan-bahan yang ada di daerah setempat, Pak. Itu sudah diterapkan? Sudah diterapkan. Nanti dan peternak bisa bikin sendiri? Bisa, Pak, karena teknologinya sangat mudah dan tidak terlalu rumit. Juga peralatan yang digunakan ya cukup sederhana. Jadi tidak peralatannya sulit. Itu diproduksi oleh universitas atau nanti bisa gotong royong dengan Pak Bupati diproduksi? Saya kira bisa, Bang. Itu kan peralatan sederhana, yang paling chopper, ya, chopper, kemudian wadah-wadah untuk budidaya yang peternak saya kira bisa mengembangkan sendiri, tentu dengan pembinaan dari kabupaten dan juga ada dukungan permodalan dari perbankan mestinya ini, Pak. Artinya andaikan ngutang begitu bisa bayar? Insya Allah bisa. Kalau satu alat itu ngutang harganya berapa kira-kira, Pak? Yang untuk ukuran paling kecil sekitar 15 jutaan, Pak. Tapi itu bisa untuk produksi sampai ratusan ekor. Oh, bisa berkelompok ya? Dicicil begitu bisa ya? Pak. Nah, berani banknya 15 juta itu? Sepanjang layak, menurut penilaian kami secara bank teknis memenuhi syarat, kenapa tidak, Pak? Nah, ya, itu kita beri tepuk tangan dulu. Jadi sudah ada satu kesepakatan lagi pada malam hari jadi ini, broker aja, Pak. Jadi kalau boleh ya, Pak, ya. Tadi ahlinya itu Pak siapa? Dr. Budi Rustomo, kami silakan. Pak Budi, monggo silakan. Mas Bambang, mikrofonnya Pak Budi. Biar kita langsung ke siapa tahu bisa langsung besok minggu depan begitu banknya mulai membangun alat-alatnya itu. Kalau perlu saya kasih pinjaman berapa? 3, 4, 5 alat lebih dulu. Saya yang minjamkan, nanti nyicilnya ke saya. Ini sumbangan untuk Bupati baru, Pak. Ya. Silakan. Ya, jadi kami dari Pusat Penelitian Pedesaan di LPPM Unsut itu sedang mengembangkan satu pemberdayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa. Salah satu yang kami lakukan adalah memberdayakan para peternak kambing. Kami sudah mengaplikasikan teknologi dari hasil riset, membuat silase complete feed. Complete feed itu adalah bahan yang sekali beri itu sudah komplit isinya. Dan ide dari pembuatan silase complete feed sendiri itu adalah karena peternak pada saat musim-musim kering, musim-musim kemarau itu akan sangat kesulitan mencari pakan. Dan itu waktunya sekitar 6 bulan, terutama di daerah-daerah yang memang perbukitan yang tidak terlalu subur. Kami membuat silase itu pertama adalah untuk membantu supaya pakan itu continue. Kemudian kami berpikir bagaimana kita buat pakan itu, dan alhamdulillah berhasil itu dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara lokal. Jadi kami memanfaatkan ada limbah daun jagung, jerami padi, daun ketela pohon, dan kita juga menggunakan bahan yang disebut dengan bahan aditif yang untuk fermentasi itu juga tersedia secara lokal, menggunakan bahan limbah tapioka. Dan sebetulnya ketika kami masuk di desa itu, kita menghadapi pertama adalah masalah modal, yang kedua masalah teknologi, yang ketiga masalah marketing, Pak. Nah, ketika kami masuk, itu memang dari bank, itu pemberi modal itu tidak percaya, karena memang salah satu kunci dari bank itu adalah visibility. Dan mereka tidak berani memberikan uang karena memang secara teknologi dia itu tidak visible. Artinya begini, ketika peternak minta modal untuk menambah dari 5 ekor menjadi 100 ekor, tidak mungkin, karena tidak mungkin menyediakan pakan, karena modelnya peternak itu cut and carry. Jadi ambil pagi, siang habis. Ya itu, rumputnya diambil pagi, makan itu. Rupanya ketika kami membuat model itu, begitu pakan sudah jadi, bisa satu peternak itu bisa mengelola sekitar 60 sampai 100. Bank sekarang berebut, Pak.
beremput untuk ngasih modal, karena memang dari segi bank itu memang visible secara finansial. Jadi itu permasalahan yang pertama adalah tadi teknologi keterbatasan. Alhamdulillah masuk transfer teknologi, dan setelah teknologi masuk sudah diaplikasikan, modal juga tidak problem karena bank juga sudah masuk ke desa-desa. Bukan main. Begitu. Jadi itu alat yang buat dari Unsut ya? Alatnya sebetulnya sederhana ya. Alat itu kami buat di sana di Banyumas sendiri. Sebetulnya alatnya itu cuma cutter. Cutter itu adalah alat yang untuk memotong. Dan itu sebetulnya bisa dilakukan, tidak dengan chopper juga bisa. Peternak kalau dia masih mau agak sedikit bekerja keras juga tidak harus menggunakan chopper. Oh, jadi tidak harus menyediakan 15 juta untuk alat itu harus, tidak ya? Tidak harus. Oke, baik. Dan alat yang berikutnya adalah fermentor untuk menyimpan hijauan itu, silase itu, yang bisa untuk menyimpan selama 6 bulan. Oke. Oke. Baik. Tapi kalau ditawarkan alat itu enggak apa-apa ya? Tidak apa-apa Pak, karena dengan alat itu memang jadi lebih efisien dan lebih efektif, lebih cepat. Jadi Pak Bupati, saya pinjamkan modal untuk 5 alat, lalu nanti dicicil tanpa bunga. Bunganya yang Baik, bayar kita beri saya. tepuk tangan. Itu dia. Ini bunganya yang bayar saya. Tapi yang menarik lagi Pak Haryono, ini produknya itu, susu dan dagingnya itu mengandung omega 3. Karena mereka sudah mengembangkan pakan yang kalau diberikan dalam kurun waktu tertentu, itu dagingnya dan susunya mengandung omega 3 yang sangat dibutuhkan untuk kecerdasan otak anak-anak. Ya, bagus. Jadi kalau udah dikasih pakan itu tidak dicampur yang lain lagi? Itu udah komplit, Bu. Sudah komplit ya, jadi nggak perlu dia cari vitamin lagi. Ya. Makan gado-gado kan juga ada tempenya. Betul. Kalau kadang-kadang. Ya, kadang-kadang. Nah, harus ada syarat ini Pak. Ya. Syaratnya itu diberikan kepada katakanlah posdaya, sehingga posdayanya yang dibikin oleh para mahasiswa diperkuat. Jadi tiap-tiap kali di-link kepada posdayanya begitu. Karena tadi saya lihat kan ada aspek pendidikan, kemudian ini kewirausahaan, jadi kewirausahaan yang mencerdaskan otak untuk pendidikan. Betul. Ya, ini Pak Bupati, jadi Bupati baru ini, kalau Bupati yang lama itu baru membentuk, Bupati baru ini mengisi. Iya. Tetapi basisnya rakyat di pedesaan. Dan ini saya pikir Bapak sejalan juga dengan salah satu program kami. Sebenarnya ini bukan hal baru, program lama tapi akan kita revitalisasi, yaitu pemanfaatan pekarangan. Oh, bagus. Ya, yang di situ tentu dengan bercocok tanam, dengan peternakan, dengan perikanan, meskipun skala kecil. Skala rumah tangga. Biarpun halamannya itu kecil tapi bisa dengan sistem hortikultura ya. Betul. Nah, saya pikir ternak kambing ini cocok kalau untuk skala keluarga, karena di samping mudah pemeliharaannya, masyarakat sudah sangat familiar, kotorannya sangat bagus untuk pupuk. Langsung ya. Ini berarti tanaman di kebun itu bisa dipupuk dari kotoran kambing. Ini berarti kan organik seluruhnya. Dengan demikian masyarakat desa, masyarakat miskin pun bisa menikmati sayuran organik. Nah, gizinya langsung setiap hari itu. Yang di mall itu harganya mahal, Bapak. Organik. Kemudian ditambah lagi kalau nanti kita stimulasi dengan peternakan lele yang paling mudah. Jadi di daerah kami di beberapa desa saya baru mau nganjurkan udah didului Bupati. Saya pulang saja Pak ke Jakarta ini. Jadi petani-petani kami sangat inovatif karena sebenarnya ini tidak bermula diajari dari kita, bahkan mereka yang mengembangkan. Ketika mereka ingin pelihara ikan, yang paling mudah ikan lele, kemudian airnya tidak semua desa airnya mudah, ternyata dia bisa menggunakan air secara sangat efisien, menggunakan kolam tidak terlalu besar, terpal dengan ini. Terpal yang bahannya plastik itu. Sudah kepintaran saya kalah sama Bupati. Saya pikir Bupati baru itu mendengarkan saya, rupanya saya mendengarkan Bupati. Oke, tadi kan kita sudah ngomong panjang lebar tentang Posdaya. Nah, di sini pelaku-pelakunya ini ada di bersama kita. Mungkin yang pertama dari Ketua Posdayanya ya, Ketua Posdaya Brotowali Desa Sidakangen. Sidakangen ya Pak, benar ya? Sidakangen Kecamatan Kalimanana. Silakan mungkin Pak Sutaryo. Sidakangen kalau Semarang.
Baik, apa saja sih kegiatannya yang di tempat Bapak ini? Terima kasih. Untuk Posdaya di lingkungan kami, yaitu di lingkungan RW 3 Desa Sidakangen yang diberi nama Posdaya Bratawali, kegiatannya mencakup 4 faktor, yaitu kesehatan, pendidikan, kewirausahaan, dan pemanfaatan lingkungan. Dan kami juga terima kasih kepada rekan-rekan KKN dari Unsud yang juga telah membantu kami beserta masyarakat membudidayakan seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati, yaitu pemanfaatan pekarangan. Begitu. Memang di lingkungan kami masih banyak pekarangan yang terlihat mubadir begitu, dan ini kami programkan, insya Allah akan kami kembangkan menjadi pekarangan yang bermanfaat, seperti untuk toga, kemudian untuk sayur-sayuran, kemudian juga untuk pengembangan perikanan skala kecil di lingkungan keluarga. 17-an kemarin dilombakan nggak itu toganya? Toganya belum ya. Ulang tahun kabupaten kapan, Pak? Nanti bulan Desember, tanggal 18 Desember. 18 Desember. Nah, kalau sejak 17 Agustus ini sampai Desember itu dilombakan bagaimana, Pak? Pekarangan Bapak ini pas ulang tahun nanti dikasih hadiah gitu. Prinsipnya akan kami coba, Pak, kan ini bagus. Ya, meskipun kami memang harus kerja keras, kerja keras. Ya. Karena nanti bulan biarpun sekarang masih ada hujan, bulan Oktober, November, Desember itu kan hujan, Pak. Kira-kira hujan. Jadi bagus untuk tanaman halaman. Ini kebetulan Bapak, camat-camat kami semuanya hadir. 18 kecamatan. Paling tidak satu kecamatan misalnya menyediakan 2 lokasi untuk dibina sebagai percontohan yang nanti mungkin bisa dilombakan, Bapak. Dalam waktu yang tidak lama seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kalau lomba itu jangan lokasi, Pak. Jadi yang ikut sah itu desa yang kira-kira minimal 30% halamannya ditanami. Sebab kalau cuma 2 lokasi itu seperti anak, Pak, lahir lalu kemudian dilus-lus sama dokternya bisa jadi bayi sehat begitu. Maksud kami untuk percontohan dulu, Pak. Oh, percontohan. Nah, saya pikir sudah berani lomba. Kalau berani lomba, saya berani menyediakan hadiahnya begitu. Barangkali percontohan yang dilombakan gitu, Pak. Oh, percontohan dilombakan ya. Boleh juga. Ya, boleh juga lah. Jadi yang seragam hijau ini semua bapak-bapak camat ya, dan ibu camat juga. Gimana, siap untuk mendukung tadi programnya tanaman toga untuk masyarakat? Bukan toga, tanaman bergizi. Tanaman bergizi. Kalau toga itu nunggu orang sakit. Tanaman obat ya. Bukan, itu orang sakit. Kalau nggak sakit tidak tidak memanfaatkan. Iya, nggak berfungsi nanti ya. Betul. Terima kasih. Ya. Dan kemudian di sebelah beliau ada Bapak Kepala Desa Sidakangen. Nah, apa sih manfaat yang sudah dirasakan Bapak kehadiran Posdaya ini? Terima kasih. Kami wakil dari masyarakat Desa Sidakangen yang selama ini sudah menggeluti Posdaya, itu sangat besar manfaatnya bagi masyarakat karena bisa memberdayakan masyarakat tentunya dari 4 bidang itu. Pendidikan di Desa Sidakangen juga meningkat, kesehatan meningkat. Pendidikannya seperti apa? Apakah ada pelatihan PAUD di sana? Iya, bahkan kami di desa itu sudah berdiri 2 pos PAUD. 2 pos PAUD yang memang awalnya itu rintisan daripada kegiatan Posdaya itu, termasuk juga kegiatan yang lain. Skill daripada masyarakat ini sangat meningkat, bahkan didukung oleh program Bapak Gubernur yang baru ini. Kami diberi stimulan 150 juta untuk kegiatan vokasi. Jadi skill masyarakat Sidakangen ini betul-betul sudah meningkat. Adanya bentuk 5 kegiatan yang saya rintis, yaitu yang pertama adalah pengrajin batik yang tentunya
hampir punah, sekarang sudah bisa digeluti lagi oleh masyarakat kita. Iya, batiknya makanya baru juga. Belum lebaran batiknya baru. Ini juga. termasuk juga produk dari masyarakat. Oke. Iya, begitu harus promosi. Jadi kembali tadi Pak Bupati, jadi kalau ini ada berapa? 18 kecamatan. 18 camat. 18 camat. Kalau satu camat itu percontohannya minimal 10 begitu, sudah 180 keluarga itu cukup untuk berlomba. Karena kadang-kadang disuruh-suruh camat atau Pak Lurah itu tingkat kematiannya tinggi. Ya, jadi kalau misalnya targetnya 10 untuk dilombakan, itu membuatnya harus 15 karena mungkin yang 5 gagal supaya tidak ikut lomba. Nah, ini supaya anunya saja. Ya. Jadi kalau ada begitu barangkali cukup bagus Pak, 10 sampai 15 yang ikut lomba 10 nanti dinilai internal, nanti ulang tahun kasih hadiah, saya ikut memberi hadiah gitu. Pokoknya nanti kalau Bapak lupa, semuanya di sini ingatkan, mana Pak hadiahnya? Iya, langsung. Nanti saya perintahkan bank saja, karena duit saya ada di bank situ. Ya. Oke deh. Siap Pak. Ya, dan berikutnya ini ibu yang kita sudah kenal silakan. lah, ibu yang terbiasa bergelut dengan bulu-bulu entok, ya Bu ya. Bisa cerita Ibu. Iya, udah sampai sejauh mana sih perkembangannya? Silakan Ibu mic-nya. Sudah hidup ya. Ya, alhamdulillah berkat bantuan dari Bank Jateng, saya mendapatkan fasilitas yang lumayan banyak, sehingga dulu karyawan saya 15, sekarang 34 Pak. Sekarang 34. 30. Itu dari rumah-rumah atau dikumpulkan di rumah Ibu? Iya, mereka saya modali dulu Pak, terus mereka mencari, terus setornya di rumah saya. Oh, gitu. Tapi kerjaannya di rumah-rumah? Di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing? Iya. Nah ini Pak Bupati, jadi ini pendekatan kita sehingga setiap rumah itu orang tuanya memberi contoh kepada anak-anaknya bahwa orang kalau mau sejahtera itu harus kerja keras. Ya. Jadi Bapak setuju begitu ya? Sangat Jadi setuju. bukan ke pabriknya tetapi di rumah-rumah, sehingga memberi contoh kepada anak-anaknya yang masih balita, masih sekolah. Loh, orang tua saya itu kerja keras, pagi sore kerja keras, jadi anaknya nanti tidak lalu males. Setuju Bapak itu? Setuju. Ya? Termasuk dalam hal program pemanfaatan pekarangan juga begitu Bapak. Persis. Supaya anak-anak kita sekarang sangat ironi kalau anak desa kok tidak suka menanam, tidak mengenal peternakan, tidak suka dengan usaha perikanan. Padahal basisnya di situ. Dan pertanian itu perlu kasih sayang Pak. Jadi saya pernah kasih kuliah itu bagaimana kita dengan penuh kasih sayang menanam bayam. Bayam itu kalau ditebar bibitnya, lalu kita siram, itu pasti busuk dan mati. Tapi kalau dengan kasih sayang, hei bibit bayam, kamu saya kasih air sedikit, saya janjikan nanti kalau kamu sudah tumbuh, airnya saya tambah, tumbuhlah dengan baik, supaya kamu bisa saya kasih air lebih banyak. Begitu tumbuh, sudah subur, lalu hei bayam, segeralah kamu mempunyai buah, agar supaya buahmu meneruskan keturunanmu. Dan kalau keturunanmu sudah saya petik begini, daun kamu saya petik supaya saya bisa memelihara keturunanmu. Nah, bayam itu lalu daunnya juga subur Pak. Tapi kalau tidak kasih sayang, disiram, bosok Pak. Kalau ada ulatnya itu dalam bahasa daerah dipetani juga Pak. Ya, bayam, ulatmu karena kamu nggak bisa membunuh ulat, ulatmu saya ambil, kan begitu Pak. Nah ini kalau dididikkan kepada anak-anak sebagai kuliah kerja nyata begitu ya. Kan menarik ya, cocok Bapak? Sangat cocok Bapak. Oh cocok, kita beri tepuk tangan. Pokoknya sudah klop lah ya. Kita mainkan musik dulu sekarang. Iya, baik, tapi sebelum musik saya mau minta dulu yelnya ya, biar kita tambah semangat. Arum Dalu, mandiri selalu. Tepuk tangan untuk lagu yang berikutnya.
Ini Mbak Iin luar biasa. Jadi peranan wanita itu juga bisa macam-macam. Nah, itu dia. Penarinya seorang ibu, tetapi berperan sebagai raja laki-laki. Kok Bapak tahu kalau Ibu? Karena kumisnya itu bukan seperti kumis saya gitu. Coba kumisnya kan seperti alisnya Mbak Iin begitu. Iya, dilukis betul, gitu. iya. Jadi ini peranan. Jadi begitu. Waduh. Saya mesti Jadi belajar. ini salah satu Pak ya. Bagaimana mungkin nanti di dalam posdaya itu visi barunya mengembangkan juga kesenian lokal, budaya lokal. Anak-anak tidak dididik agak rada kurang ajar begitu. Biarpun pembukaannya tadi dengan gamelan sampak, tetapi begitu main itu bukan sampaknya, dia memainkan bagaimana seorang raja berkiprah begitu. Ini kan merupakan satu budaya luhur. Bisa Bapak komentar, Pak? Kesenian tradisional itu juga memberikan, maksud saya begini, orang miskin katakanlah, betul, itu sebenarnya kan sulit untuk bergembira ria. Tapi begitu ada tampilan kesenian yang familiar dengan mereka, mereka bisa terhibur. Artinya hiburan ini, kebahagiaan ini bukan hanya milik orang-orang yang berada, tapi juga milik semua orang. Betul. Dan ini bisa dinikmati oleh masyarakat kita di kalangan bawah lah katakanlah, yang tentunya akrab dengan kesenian-kesenian tradisional, kesenian dan lokal. pasti ini harus dengan disiplin, Mbak. Jadi kalau latihannya misalnya putus-putus, ya, bagaimana mengikuti gamelan kan begitu. Gamelannya cepat sekali, yang nyanyi juga cepat sekali tadi. Yang nembang ya, Mbak Ibu yang nembang itu kalau tidak hafal kata-katanya tidak bisa. Saya pikir ini filosofinya memang semua harus dengan berlatih. Betul. Di samping Bapak katakan disiplin. Ya jadi bupati pun harus latihan Pak. Betul. Bapak 5 tahun jadi wakil bupati ya. Jadi saya 5 tahun jadi wakil, ya barangkali itu latihan jadi bupati. Latihan, ya. Jadi saya dulu juga jadi kepala lembaga itu mulai dari deputi Pak. 10 tahun jadi deputi saya itu, baru jadi kepala Pak. Jadi sabar itu, 2 masa jabatan. Kepalanya saya tungguin bagaimana kapan dia pensiun. Malah saya usulkan sama presiden, Pak dia nggak pantas jadi kepala. Kenapa? Pantasnya jadi menteri. Kenapa? Saya kepingin jadi kepala. Doanya bagus. Iya, doanya bagus. Jadi bukan kita merendahkan, bukan, kita mengangkat begitu. Jadi Mbak Iin, kita lihat visual yang berikut ini. Karena kita harus memberitahukan apa aja sih yang ada di Kabupaten Purbalingga ya. Kita saksikan liputan rekan-rekan kami berikut ini. Peningkatan ekonomi kerakyatan menjadi program pembangunan yang terus digencarkan pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam memajukan wilayah dan memandirikan masyarakatnya. Persoalan permodalan seringkali menjadi masalah klasik. Namun, melalui Bank Jateng Cabang Purbalingga yang bekerja sama dengan Yayasan Damandiri telah menyalurkan kredit pundi dengan bunga dan syarat ringan. Mengingat pentingnya UMKM memperoleh akses kredit ringan, cepat dan terpercaya, kredit pundi menjadi salah satu solusinya. Kredit pundi merupakan bantuan permodalan pinjaman lunak melalui program subsidi bunga sebesar 6% untuk kegiatan industri kecil, rumah tangga, perdagangan dan jasa. Bank Jateng Cabang Purbalingga sejak Januari hingga akhir Juli 2009 misalnya telah menyalurkan kredit sebesar 245 miliar rupiah. Kredit itu disalurkan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada periode yang sama tahun 2008, jumlah kredit yang disalurkan Bank Jateng Cabang Purbalingga hanya 228 miliar. Penyaluran dana untuk kalangan UMKM di Purbalingga oleh Bank Jateng terus ditingkatkan dalam memperluas akses pelaku usaha mendapatkan kredit ringan termasuk pendampingan. Dapat dikatakan permodalan kini bukanlah persoalan mendasar, melainkan bagaimana pelaku usaha
mengembangkan usahanya dan memperluas jaringan pemasarannya dengan dukungan pendampingan dari bank. Penyaluran kredit pundi Bank Jateng cabang Purbalingga sangat dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM di Purbalingga. Salah satunya Ansri Purwanti yang menjadi pengepul bulu entok untuk bahan baku shuttlecock. Sepintas usaha ini tak memiliki nilai ekonomis, namun di tangan Ansri Purwanti, limbah bulu entok mampu menghasilkan rupiah dan mampu menghidupkan keluarganya serta menciptakan lapangan kerja. Dari sebelumnya 15 orang tenaga